Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Dwi Anggraini, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Kutacani, Kabupaten Aceh Tenggara. Kita semua pasti mengenal siapa beliau. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara yang merupakan salah satu tokoh pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Beliau merupakan pelopor merdeka belajar bagi pribumi Indonesia. Berbicara tentang pendidikan, saya mengutip pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, di mana beliau menyampaikan pendidikan merupakan landasan pembentukan peradaban bangsa. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga kita sebagai guru harus ekstra dalam memastikan keberhasilan tujuan pendidikan dengan menuntun segala kodrat yang ada pada anak murid kita, sehingga kebudayaan yang menjadi tujuan kita dapat tercipta menjadi sebuah peradaban. Nah, ketika berbicara tentang dasar-dasar pendidikan yang menuntun, maka Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi dalam penerapan pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, yang pertama adalah pendidikan yang menuntun atau sistem omong, yang kedua kodrat alam dan kodrat zaman, yang ketiga budi pekerti, dan yang ketiga trilogi pendidikan. Nah, dalam kerangka berpikir Ki Hajar Dewantara, yang pertama ada pendidikan yang menuntun. Pendidikan itu merupakan suatu tuntunan, di mana tuntunannya hanya ada di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Nah, hidup tumbuh anak merupakan hidup tumbuh yang terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Nah, kaum pendidik itu tugasnya hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan yang ada dalam hidup batin dan lahir anak itu, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya itu. Nah, selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan juga bertujuan untuk menuntun anak agar menebalkan garis samar-samar supaya lebih dapat diperbaiki menjadi manusia seutuhnya. Sehingga anak bukan lagi kita anggap sebagai kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga berbicara mengenai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana beliau berpendapat bahwa pendidikan harus dilaksanakan sesuai dengan keadaan sang anak dan perkembangan zaman yang terus berubah. Nah, teman-teman sekalian, kita harus paham mengenai kodrat alam yang berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana murid berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya tidak kalah pentingnya juga Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan tentang budi pekerti, di mana budi pekerti ini menjadi bukti nyata keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik dan tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial. Nah, disinilah kita dapat mengambil peran sebagai pendidik untuk senantiasa menjadi pamong bagi para anak didik kita agar bisa menjadi manusia yang mandiri, merdeka, dan bermanfaat bagi sesamanya. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan tentang trilogi pendidikan, di mana ada 3
semboyan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yang mana yang pertama adalah Ingalso Sung Tolodo, yang memiliki makna bahwa ketika kita sebagai guru berada di depan, maka kita harus bisa menjadi contoh untuk murid kita, serta menjadi panutan kepada murid kita. Kemudian yang semboyan yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa. Semboyan ini maknanya adalah ketika seorang guru atau pengajar berada di tengah-tengah, maka kita harus bisa membangkitkan atau membangun niat, kemauan, dan semangat dari dalam diri siswa kita. Nah, yang terakhir Tut Uri Handayani. Semboyan ini maknanya adalah ketika kita sebagai seorang guru berada di belakang, maka kita harus bisa memberikan semangat, memberikan dorongan kepada siswa kita agar belajar lebih giat lagi sesuai minat dan potensinya masing-masing. Nah, selanjutnya ada setelah kita membahas tentang beberapa kerangka berpikir Ki Hajar Dewantara, nah sebenarnya ada pembahasan yang paling penting, yaitu menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid dapat diterapkan melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana seorang pendidik harus mampu menganalisis kesiapan belajar murid, minat belajarnya, dan profil belajar murid tersebut saat akan melaksanakan proses pembelajaran. Nah, di mana pendidik harus menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu murid, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati, punya rasa ingin tahu yang tinggi, dan gemar membaca hal-hal baru, bukan salah tulis ya. Nah, jadi di sini saya kasih contoh sedikit, contoh komik. Nah, ayo anak-anak, ini tugasnya silahkan mau dipilih mau mengumpulkan dalam bentuk apa, boleh blog, vlog, atau dokumen ya. Nah, murid yang satu bilang, saya mau buat dokumen aja Bu. Murid yang kedua bilang, saya buat tugas video ya Bu. Nah, jadi seorang guru itu harus bersedia memberikan fasilitas kepada muridnya, juga memberikan pilihan kepada muridnya untuk mengetahui minat belajar siswa itu seperti apa, juga untuk mengetahui kesiapan belajarnya seperti apa. Apakah si A sudah cukup kemampuannya untuk membahas materi ini, apakah si B juga demikian begitu. Jadi strategi pembelajaran berdiferensiasi ini sangat cocok diterapkan dalam proses penerapan pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara ada beberapa. Yang pertama, asesmen diagnostik, kodrat alam dan kodrat zaman, trilogi pendidikan, dan budi pekerti. Nah, jika dalam asesmen diagnostik, pembelajaran yang berpusat pada murid senantiasa berusaha memberikan fasilitas positif kepada murid. Salah satunya adalah dengan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik mereka yang unik. Nah, jika kodrat alam dan kodrat zaman, pembelajaran itu harus disampaikan dengan memperhatikan karakteristik siswa dan mendorong siswa untuk terus dapat terbuka dan beradaptasi dengan perkembangan zaman agar mereka siap sebagai manusia dan sebagai bagian dari masyarakat. Nah, yang ketiga, trilogi pendidikan. Guru harus bisa sekaligus menjadi teladan, menjadi motivator, dan pendorong nilai-nilai positif dari dan untuk murid. Nah, yang terakhir adalah budi pekerti. Kita sebagai pendidik harus dapat mengambil peran untuk senantiasa menjadi pamong bagi para peserta didik kita, agar nanti bisa menjadi manusia yang mandiri, merdeka, dan bermanfaat bagi sesamanya. Nah, kemudian yang terakhir saya sedikit menjelaskan tentang tantangan dan solusi dalam penerapan pendidikan yang berpihak pada murid.
Di mana yang pertama, kita masih kekurangan tenaga guru profesional. Yang kedua, ekosistem pendidikan belum sepenuhnya dapat mendukung penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, khususnya dalam penerapan pendidikan yang berpihak kepada anak. Nah, yang ketiga, belum maksimalnya penerapan jika dua hal di atas tidak terpenuhi. Nah, dari tantangan yang di atas, kita bisa mengambil solusi. Yang pertama, solusi pertama kita bisa sebagai tenaga pendidik, kita harus memiliki kemauan ya untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri seperti program yang saya ikuti sekarang, yaitu program Guru Penggerak. Yang kedua, kita juga perlu melibatkan semua unsur dan aspek pendidikan. Dan yang terakhir, senantiasa melakukan refleksi dan evaluasi secara bertahap dan juga konsisten. Nah, mungkin ada sedikit pesan untuk guru hebat Indonesia. Jadi ini pesan saya sendiri untuk diri saya, untuk diri kita, dan untuk semua guru-guru hebat Indonesia. Teruslah mencintai profesimu sebagai guru, teruslah mencintai anak didikmu seperti engkau mencintai profesimu. Pada suatu masa, kau akan mendapatkan suatu kepuasan dari apa yang telah engkau upayakan dalam pendidikan. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.